Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinakaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial. Teman-teman tahu literasi sosial? Literasi sosial itu kemampuan, kan teman-teman harus tahu 7 literasi ya. Yang sudah keluar adalah literasi digital, kemampuan mengeksplorasi digital, kemudian literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, kemudian literasi sosial. Kalau literasi sosial itu kecakapan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, gitu ya. Kira-kira strategi yang benar yang mana, kita lihat ya. Tadi saya tekankan ya, kalau literasi sosial kemampuan berinteraksi. Oke, yang A, memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Kemampuan berinteraksi hubungannya dengan psikomotorik, afektif psikomotorik, bukan ke pengetahuan teman-teman. Yang A tidak mungkin. Mengajarkan kepada peserta didik empati antar sesama, yes, nih good ya. Kemudian yang C, memberikan lembar kerja mengidentifikasi itu pengetahuan. Padahal kalau literasi sosial hubungannya dengan apa tadi, sikap dan psikomotorik atau sikap dan keterampilan ya. Keterampilan berinteraksi dan sikap, itu fokusnya di situ. Yang D, menggali sikap, meskipun ini menggali sikap ya hubungannya dengan sikap, tapi kalau istilahnya menggali sikap itu berarti fokusnya ke abstrak, padahal kemampuan berinteraksi itu langsung, bukan abstrak gitu ya. Ini terlalu abstrak yang D. Yang E, memberikan aktivitas membaca bacaan itu bukan literasi sosial tapi literasi baca tulis, jadi ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya opsi B. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik dapat menentukan nilai pi. Jika rumus keliling lingkaran sudah dipelajari, bahan berupa benang, meteran, lingkaran dengan berbagai ukuran jari-jari tersedia, maka media belajar yang cocok yang mana? Kita lihat opsi A. Kertas plano isinya ukuran jari-jari keliling, perhitungan keliling lingkaran dibagi 2 jari-jari. Oke, good, ini bagus ya, benar ini. B, media berupa gambar-gambar lingkaran, ini tidak mendukung dengan yang diterangkan di soal. Yang C, media berupa guntingan-guntingan kertas, ini juga tidak mendukung dengan bagaimana cara menentukan P. Yang D, berupa grafik isinya gambar lingkaran sembarang, ini juga tidak mendukung dengan langkah pembelajaran yang dilakukan. Yang E juga tidak mendukung, maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni peserta didik satu persatu diminta ke depan. Ini perhatikan teman-teman, ini keterlibatan peserta didik ini langsung ya. Keseluruhan peserta didik harus terlibat di situ secara langsung gitu ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kira-kira aktivitas peserta didik yang melibatkan peserta didik secara langsung yang mana? Yang A, peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek. Ini kan tadi semua peserta didik terlibat, masuk yang A. Yang B, meminta peserta didik membersihkan papan tulis, ini tidak ada terkaitannya dengan pembelajarannya. Yang C, guru menggali akar permasalahan dulu kemudian peserta didik yang tidak aktif. Oh, ini bukan berarti ya. Yang D, menunjukkan beberapa gambar terkait materi kepada peserta didik. Ini juga tidak terlibat secara langsung ya, hanya perubahan medianya saja. Yang E, melibatkan banyak media. Ini banyak media tapi tidak langsung ke peserta didik. Kalau terlibat peserta didik ya langsung A ini saja. Nanti kalau ada pertanyaan semacam ini jawabannya yang ini, yang A ya. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikutinya karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu yang dapat dilakukan guru kira-kira apa? Kalau ada kesulitan dalam hal pendengaran, maka harus ada pendampingannya, pendampingan terstruktur ya. Ini termasuk dalam pembelajaran inklusi. Dalam ujian mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan. Saya bertitam, dukungan tambahan kepada peserta didik mengalami kesulitan. Kira-kira strategi pengajaran efektif mengembangkan kemampuan numerasi. Jadi dukungan tambahan dalam rangka mengembangkan kemampuan numerasi itu kira-kira apa?
Yang A, memperbanyak penjelasan. Numerasi itu tidak terkait dengan penjelasan yang harus banyak, tidak terlalu. Jadi A ini bukan. Variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi. Tidak ya, jadi kemampuan numerasi itu tidak hanya terkait dengan menjawab soal yang sebanyak-banyaknya, bukan, tapi kemampuan peserta didik dalam menggeneralisir ya, atau menggunakan konsep matematis ke dalam kehidupan nyata. Itu kemampuan numerasi. Jadi A, yang B ini bukan. Yang C, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, ini cocok dengan dukungan tambahan. Kalau ada yang kesulitan, dikasih remedial atau dikasih pendampingan. C ini bagus. Yang D, memberikan banyak penugasan. Sudah kesulitan tidak mau dibantu malah dikasih banyak penugasan, kan tidak mungkin ya teman-teman. Yang E, menekankan pada hafalan rumus. Numerasi tadi terkaitnya dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep matematis ke dalam kehidupan nyata. Jadi tidak penting untuk hafalan rumus, tidak penting. Yang penting anak bisa menggunakan konsep matematis dalam kehidupan nyata, bisa mengaplikasikannya, gitu ya.